Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Materi kita hari ini adalah Gerakan Separatisme Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Untuk lebih memahami materi ini, silakan pahami slide PowerPoint di bawah ini. Peta konsep Gerakan Separatisme Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, konsep dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yaitu PKI Madiun, Gerakan DITII, dan G30 SPKI. Di mana PKI Madiun dan G30 SPKI ini berpaham komunis, sedangkan Gerakan DITII ini berpaham Islam. Yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, diantaranya ada APRA, Andi Aziz, dan RMS. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu PRRI atau Permesta. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 pada tanggal 18 September tahun 1948. PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Para tokoh PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia dari hasil proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang berdasarkan Pancasila dan kemudian digantikan dengan negara komunis. Dengan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 30 September tahun 1948, Kota Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI dan pimpinan PKI Musso berhasil ditembak mati, sedangkan Ami Syarifuddin dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan DITII di Jawa Barat. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo pada zaman pergerakan nasional. Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Selama pemerintahan Jepang, Kartosuwiryo menjadi anggota Masyumi. Dalam kehidupannya, Kartosuwiryo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, secara resmi Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Pada tanggal 25 Januari tahun 1949, terjadi kontak senjata pertama kali antara TNI dan DITII. Bahkan terjadi perang segitiga antara TNI, tentara Belanda, dan DITII. Upaya damai pernah dilakukan oleh Muhammad Natsir, yaitu pemimpin Masyumi, akan tetapi gagal mengajak Kartosuwiryo untuk kembali ke pangkuan RI. Untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat, dilancarkan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis, dan akhirnya Kartosuwiryo dihukum mati pada tanggal 16 Agustus tahun 1962. Yang kedua, Gerakan DITII di Jawa Tengah. DITII di Jawa Tengah berawal dari Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah. Setelah mendapat pengikut yang cukup banyak, Amir Fatah memproklamasikan berdirinya Darul Islam pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 di Tegal. Untuk menumpas pemberontakan pemerintahan, membentuk pasukan baru yang disebut dengan Benteng Riders. Dengan pasukan baru itu, segera dilakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Benteng Negara atau GBN. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu seorang bekas letnan 2 TNI yang memproklamasikan berdirinya DITII Kalimantan sesaat setelah Kartosuwiryo. Bersama kelompoknya yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, yang melakukan penyerangan terhadap beberapa pos TNI di daerah tersebut. Akhirnya pemerintahan RI melakukan tindakan tegas terhadap Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, ia berhasil ditangkap dan kelompoknya dilumpuhkan. Yang keempat, Gerakan DITII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beulu yang merupakan gubernur militer daerah istimewa Aceh pada masa perang kemerdekaan
memproklamasikan berdirinya negara Islam Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo pada tanggal 20 September tahun 1953. Hal ini karena dia kecewa dengan diturunkannya status Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Karena ia merupakan tokoh yang cukup berpengaruh di Aceh, maka gerakannya mendapat dukungan yang cukup banyak dari masyarakat. Setelah memproklamasikan berdirinya DITI Aceh, gerakan ini menguasai Aceh dan mengadakan upaya propaganda yang bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintahan RI. Penyelesaian masalah DITI Aceh dilakukan dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang merupakan gagasan Pangdam 1 Kolonel M. Jasin, dan gerakan ini berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 1962. Gerakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Pak Muzakkar yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1953. Hal ini karena kecewa dengan keputusan pemerintah di mana Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS yang dipimpinnya tidak memenuhi syarat sebagai anggota TNI, dan anggota KGGS dimasukkan ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CCN. Untuk melumpuhkan gerakan ini, pemerintah mengadakan operasi militer, dan pada tanggal 3 Februari tahun 1965, Kahar Muzakkar tewas ditembak oleh aparat TNI. Gerakan G30 SPKI yang dilatar belakangi dari ide Angkatan Kelima DNID yang mengatakan bahwa partainya menuntut kepada pemerintahan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Gerakan G30 SPKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untun dari pasukan pengawal Presiden. Gerakan ini dimulai pada dini hari pada tanggal 1 Oktober, yaitu menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira muda Angkatan Darat. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, G30 SPKI telah berhasil menguasai 2 sarana telekomunikasi, yaitu RRI dan kantor PN Telekomunikasi. Penumpasan G30 SPKI yaitu pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, studio RRI, pusat dan kantor telekomunikasi, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Saroidi berhasil menguasai kedua objek vital tersebut. Seorang tokoh G30 SPKI berhasil ditangkap, yaitu Kolonel Latif di Jakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 1965. Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober. Dan DNID, Ketua CCPKI dan tokoh utama G30 SPKI tertembak mati pada tanggal 24 November tahun 1965 di Surakarta. Adapun beberapa pendapat tentang G30 SPKI, yang pertama, peristiwa G30 SPKI berkaitan erat dengan strategi blok barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris dalam rangka Perang Dingin. Yang kedua, adanya yang berpendapat bahwa gerakan ini dilakukan oleh Angkatan Darat yang berhasil memperalat PKI dengan dukungan Dinas Intelijen Asing. Yang ketiga, gerakan ini merupakan akibat dari konflik di dalam tubuh Angkatan Darat yang melibatkan kelompok pendukung dan anti Presiden Soekarno yang berhasil memanfaatkan PKI. Yang kedua, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu yang pertama adalah gerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dan golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingannya di Indonesia. Tujuan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta kesatuan tentara yang terdiri dari bekas anggota KNIL. Gerakan APRA mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan RIS yang berisi tuntutan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya negara Pasundan. Akan tetapi ultimatum itu tidak ditanggapi oleh pemerintah yang menyebabkan penyerangan di kota Bandung dan menembak mati setiap anggota APRIS. Untuk menghentikan gerakan ini, pemerintah mengirimkan bala bantuan ke Bandung. Hatta melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Indonesia yang memerintah pada Komandan Tentara
Belanda di Bandung. Hasil dari perundingan ini, akhirnya kelompok APRA berhasil dipaksa mundur keluar kota Bandung. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, tujuannya untuk menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari Satuan Tentara Indonesia ke Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan perwira sipil yang memiliki pangkat Letnan II yang bertugas sebagai Ajudan Wali Negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tanggal 5 April, beredar kabar bahwa pemerintahan RIS mengirim 900 pasukan APRIS ke Makassar untuk menjaga keamanan di bawah pimpinan Mayor Worang. Hal ini menimbulkan rasa khawatir pasukan bekas NIL yang merasa terdesak oleh kedatangan pasukan APRIS. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan bebas di bawah pimpinan Andi Aziz. Pasukan ini menyerang markas TNI di Makassar dan menyebabkan pertempuran antara pihak TNI dengan pemberontak. Pasukan APRIS dapat dikalahkan dalam waktu itu karena pasukan APRIS memiliki jumlah yang lebih sedikit. Yang kedua, pasukan Andi Aziz menduduki objek-objek vital seperti lapangan terbang, kantor komunikasi, dan pos-pos militer. Pada tanggal 8 April tahun 1950, pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan ultimatum yang berisi agar dalam kurun waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus datang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta memerintahkan pasukannya untuk menyerah. Tetapi Andi Aziz tidak merespon ultimatum itu sehingga pemerintah pun mengirim pasukan untuk melumpuhkan pasukan Andi Aziz. Akhirnya Andi Aziz berhasil ditangkap untuk diadili. Pemerintah memerintahkan operasi militer di bawah pimpinan Worang dan Kolonel Kawilarang untuk membersihkan sisa pasukan Andi Aziz. Dan gerakan Andi Aziz masih terus berjalan dengan sisa-sisa pasukan sampai bulan Agustus tahun 1950. Pemberontakan RMS tujuannya adalah untuk membentuk Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh bekas Jaksa Agung NIT yaitu Christian Robert Stevens Mukil. Pemberontakan ini dipicu oleh keengganan untuk kembali ke NKRI. Untuk mengatasi pemberontakan ini, awalnya pemerintah mengirim Dr. Lemina untuk mengadakan misi damai, akan tetapi gagal. Akhirnya pemerintah mengadakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang, dan operasi ini berhasil menguasai Pulau Buru dan bergerak menuju ke Pulau Serang, Pulau Tanimbar, Kei, dan Aru. Pada pertempuran memperebutkan benteng New Victoria di Ambon, pemimpin pasukan Grup 2 TNI Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada bulan November tahun 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai Ambon. Dengan dikuasainya Ambon, maka pemberontakan RMS berhasil dipatahkan. Pada tanggal 2 Desember tahun 1963, Dr. Smokil berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pada tanggal 15 Februari, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan memutuskan hubungannya dengan pemerintahan pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Dengan diproklamasikan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, pemerintah memutuskan untuk tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dan segera menyelesaikan dengan kekuatan senjata. Demikianlah materi tentang gerakan separatisme tahun 1948 sampai 1965. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Untuk lebih memahami, silakan kerjakan soal-soal yang Ibu berikan di classroom. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.